Nina, don't throw up. I'm fine. I don't need you buying stuff. How dare you come in here? Siapa bilang tukang bangunan cuma bisa ngaduk semen atau bengkokin besi? Pasti kamu bakalan gak nyangka jika tukang bangunan satu ini adalah mantan pasukan khusus. Bisa gelut, bisa mainin senjata api, lempar granat, bahkan bisa menghancurkan geng mafia berbahaya seanak peranakannya sekalian. Dalam film yang berjudul A Working Man, Mamang Jason kali ini akan berperan sebagai seorang tukang bangunan yang terpaksa berurusan dengan mafia Rusia demi menyelamatkan anak majikannya yang sangat cantik. I promise. I'm gonna bring her home. Gadis ini diculik dan diperdagangkan sebagai pemuas nafsu para bos-bos mafia yang menculik gadis-gadis secara acak saat para gadis itu sedang berpesta di sebuah bar. Jadi, gak usah berlama-lama lagi. Ikan hiu ikan pari, yuk mari! Film dimulai dengan sesosok seorang mandor bangunan bernama Levon. Ia terpaksa harus berpisah dengan putrinya setelah kematian istrinya karena diri. Levon tinggal di dalam mobilnya yang terparkir di depan tempat kerjanya. Demi mendapatkan hak asuh anaknya, Levon harus mengumpulkan uang dan bekerja keras. Karena ayah mertuanya menyalahkan Levon atas kematian putrinya, dan dia tidak diperbolehkan lagi merawat putrinya sendiri karena hidup Levon dianggap terlalu beresiko dan berbahaya. Levon bekerja di perusahaan pengembang bangunan perusahaan keluarga imigran Meksiko bernama Joe Gracia. Hari itu seperti biasa, Levon memberikan laporan harian perkembangan proyek mereka. Dan di sini, putri Joe yang bernama Jenny meminta uang kepada ayahnya untuk merayakan liburan semester di kampusnya. Nah, meski awalnya ayahnya tidak mau, namun namanya rayuan anak gadis yang mulutnya lemes kayak handuk kerimbat, akhirnya ayahnya mengizinkan Jenny untuk berpesta bersama teman-temannya. Beberapa saat kemudian, sekelompok preman datang ke tempat kerja Levon untuk menagih hutang kepada salah satu pekerja di sana. Melihat tempat kerjanya dimasuki para preman, darah Levon langsung naik dan langsung melempar seember paku dan kemudian menghajar para preman itu. Ternyata, kejadian tadi dilihat oleh Jenny dan Levon berkata jangan memberitahu apapun yang ia lihat kepada siapapun, termasuk orang tua Jenny. Singkat cerita, Levon lalu pergi menjemput putrinya sebagai kunjungan rutin. Namun, di sana ternyata ayah mertuanya sengaja mengadakan pesta agar cucunya itu tidak pergi. Dan di sini sempat terjadi cekcok. Namun untungnya Levon berhasil meredam amarahnya. Dan sepertinya hal ini sengaja dilakukan oleh pria tua ini agar Levon kehilangan hak asuhnya jika sampai Levon melakukan kekerasan di hadapan putrinya. Love you, Daddy. Namun pada akhirnya Levon tetap pergi bersama putrinya itu. Ya, walaupun waktu pertemuan mereka hanya dibatasi selama 1 jam dalam 2 minggu sekali. Di sisi lain, Jenny dan teman-temannya merayakan pesta liburan mereka, meski sebenarnya kuliah mereka belum lulus, karena ini hanya merayakan liburan semester saja. Mereka berpesta ajojing sampai teler karena terlalu banyak minum. Namun mereka tidak sadar jika ada seorang pria yang memfoto mereka. Nah, belum puas berpesta di klub malam, para ABG labil ini berpindah ke sebuah bar kecil. Di sana ternyata seorang penjaga bar bernama Johnny memberikan informasi kepada pria misterius yang tadi mengincar ciwi-ciwi ini. Johnny memberikan pesan jika ciwi-ciwi ini sedang berada di barnya. Singkat cerita, pria misterius yang mengikuti Jenny dan teman-temannya akhirnya sudah menentukan target. Jika Jenny adalah orang yang harus mereka culik.
Suatu hari di hari Senin, saat Levon ke tempat kerja, ia mendapati bosnya yaitu Joe dan istrinya sedang bersedih karena Jenny tidak kembali semenjak hari Jumat setelah ia berpesta dengan teman-temannya. Joe kemudian memohon kepada Levon untuk membantunya mencari Jenny. Karena ternyata selama ini Joe sudah tahu jika Levon itu adalah mantan pasukan khusus yang terbiasa melacak orang. Bahkan Joe menawarkan kepada Levon uang sebesar $70.000. Dan tentu saja ini adalah tawaran yang bagus, mengingat Levon membutuhkan uang untuk membeli rumah agar dia bisa bersama putrinya. Leaving us. Namun ternyata Levon malah menolak tawaran itu dan kemudian ia menemui teman lamanya di militer bernama Gani, seorang pria buta yang tinggal di desa terpencil. Di sana ternyata Gani malah mendukung Levon karena dia tahu jika Levon adalah orang yang bisa diandalkan menyelesaikan masalah seperti ini. Singkat cerita, akhirnya Levon mulai melacak tempat terakhir di mana Jenny bersama teman-temannya. Dia kemudian mencurigai Johnny, seorang penjaga bar, karena CCTV di tempat itu sengaja diputus dan pasti ada sesuatu yang disembunyikannya. Akhirnya, Levon mengikuti Johnny sampai di rumahnya. Tanpa babi buba, Levon langsung bertanya kepada Johnny yang saat itu sedang teler. Girl, Your adventure, kid. the missing girl. Dia lalu menunjukkan foto Jenny. Namun karena tidak mengindahkan pertanyaan Levon, akhirnya Levon menginterogasi Johnny dengan interogasi ala militer. Belum sempat mendapatkan jawaban, tiba-tiba muncul dua orang mafia Rusia yang saat itu sepertinya akan berbisnis dengan Johnny. Namun Johnny berteriak dan mereka pun tahu jika Johnny disekap. Hujan peluru pun langsung terjadi dan mereka pun malah menghujani peluru ke arah Johnny. Sedangkan Levon langsung menembak dengan shotgun miliknya ke arah para mafia itu. Shielding myself. Setelah keduanya tewas, Levon mengambil uang di saku salah satu mafia itu dan ia memeriksa tato di tubuh para mafia itu. Di sini, Levon menyadari jika dia sedang berhadapan dengan kelompok Rusia. Singkatnya, beberapa mafia datang ke rumah Johnny sembari Levon menunggu mereka di luar dan bersembunyi di dalam mobilnya. Ternyata seorang pria bernama Volosin lah yang datang ke rumah Johnny dan mendapati kedua anak buahnya telah tewas. Dia pun juga kehilangan uang $90.000 miliknya. Volosin tidak menyangka jika ada orang yang berani mencuri uang dari mereka. Dan setelah melakukan pembersihan di rumah Johnny, Volosin pun kemudian pulang ke rumah bersama kedua keponakannya, yaitu Danya dan Vanko. Sedangkan Levon mengikuti mereka dari belakang. Singkatnya, sampailah mereka di sebuah rumah mewah yang cukup jauh dari kota, tempat kediaman Volosin. Di sana, Levon mengawasi dari jauh dan ternyata Mr. Volo ini adalah seorang pria yang kasar. Dibuktikan dengan adegan penamparan istrinya hanya karena istrinya galau, nggak dilayani tadi malam. Serius guys, emang kayak gini ceritanya. Nah, setelah istri Mr. Volo ini pergi dari rumah mereka karena ngambek, saat itulah Levon kemudian masuk tanpa rasa takut sedikit pun. Padahal di rumah itu terpasang banyak sekali CCTV. Levon pun langsung melempar kopi panas ke arah Mr. Volo dan memukulnya hingga pingsan. Setelah pria tua itu sadar, dia sudah terikat di kursi dan tanpa babi bu, Levon pun langsung menanyakan mengenai Jenny. Di sini Volo yang sama sekali tidak tahu apa-apa mengenai Jenny malah mengumpat dan mengancam Levon bahwa dirinya adalah salah satu ketua persaudaraan mafia Rusia yang sangat kuat. Nah, saat mengoceh ini, Mr. Volosin mengucapkan satu nama yaitu Dimi yang diketahui adalah anak sematawayangnya. Dan karena terlalu banyak ngoceh, Levon pun kesal lalu membuang uang yang ia ambil sebelumnya dan menceburkan Mr. Volosin hingga KO alias tewas. Mbak Yu. Setelah kejadian kematian Mr. Volosin, datanglah seorang bos mafia lainnya bernama Simon, yang tak lain adalah ayah dari Danya dan Vanko.
Simon tidak menyangka jika ada orang yang berani membunuh salah satu tetua mafia Rusia, yaitu Volosin. Dan melihat uang yang berceceran, tentunya kematian Volosin pasti tidak terkait dengan bisnis mereka. Setelah menentukan jika targetnya adalah pria bernama Dimi, Levon lalu menghubungi temannya di kepolisian, lalu memintanya menyelidiki seorang mafia Rusia bernama Dimi di data kepolisian. Namun setelah mengetahui yang dihadapi Levon bukan orang sembarangan, temannya ini meminta Levon untuk datang ke sebuah bar kecil di pinggir kota untuk mencari tahu tentang Dimi. Malam harinya, Levon langsung mendatangi bar bernama Hetis. Dan ternyata ini bar bukan sembarang bar karena banyak sekali preman, geng motor, pengedar narkoba, dan anggota ormas di tempat ini. Di sana, Levon berhasil memancing penjaga bar itu dengan segepok uang yang ada di tangannya. Dan penjaga bar yang wajahnya mirip Flying Dutchman ini langsung mengantar Levon ke ketua mereka. Pria kekar besar itu adalah Dutch. Ternyata Dutch ini merupakan seorang mantan pasukan khusus dari Angkatan Udara. Dan di sini, Dutch ingin menguji keseriusan Levon yang berani sekali menemuinya secara terang-terangan. Dutch pun kemudian menyuruh para anak buahnya untuk menyerang Levon dan terjadilah aksi baku hantam. Let's play. Levon pun ternyata dapat dengan mudah menghajar mereka. Dan setelah melihat keseriusan Levon, akhirnya Dutch pun mempersilahkan Levon mengatakan maksud kedatangannya. Dan kini mereka berdua malah berteman. Ternyata Levon tidak langsung menanyai mengenai Dimi, melainkan dia malah menawarkan diri sebagai pengedar barang haram yang dimiliki oleh Dutch. Tentu saja, Dutch yang langsung sangat suka dengan Levon langsung mengizinkan Levon untuk berbisnis dengannya. Namun Levon tidak langsung diberikan barang haram itu, melainkan Levon harus datang besok pagi tepat jam 7 di sebuah warmindo di ujung jalan. Esoknya Levon datang ke warmindo tersebut dan mendapati dua anak buah Dutch. Namun setelah memberikan uangnya, Levon tidak langsung diberikan barangnya, tapi hanya sebuah telepon Nokia jadul tipe 1300. Itu karena Dutch tidak pernah mengenal Levon sebelumnya dan khawatir Levon adalah seorang polisi. Namun saat baru saja masuk mobil, Levon langsung menerima telepon dan dia mendapat info jika barang yang ia pesan ada di bawah kursi mobilnya. Waduh, sakti juga nih bandar. Nah, ternyata Levon langsung membuang barang haram itu karena target sebenarnya adalah Dimi. Dan benar saja, karena Levon dianggap akan menjadi pengedar besar baru dan permintaan pasokan narkoba yang menggiurkan, akhirnya Dutch mengajak Levon untuk ikut ke sebuah pertemuan penting dengan pemasok narkoboy yang merupakan seorang bandar besar. Dan ternyata bandar itu adalah seorang pria mafia bernama Dimi yang selama ini dicari oleh Levon. Singkatnya, setelah pertemuan itu, Dimi percaya jika Levon ingin barang haram itu dengan jumlah yang cukup besar dan mereka akan menjalin bisnis bersama. Di sisi lain, Jenny ternyata diculik oleh anak buah Dimi dan dibuat teler dengan narkoboy. Ternyata, dia dibawa oleh para penculik itu ke salah satu bos mafia yang memesannya. Pria gendut ini ternyata sengaja memesan gadis-gadis yang tidak ia kenal untuk dijadikan pemuas nafsu. Namun sayang seribu sayang, saat akan Jenny tiba-tiba melawan dengan menggigit wajah pria mesum itu. Dan si pria mesum itu sangat marah dengan kedua penculik itu dan meminta mereka membawa jauh-jauh Jenny pergi. Kita kembali lagi ke Levon yang malam itu mencoba mengintai bar milik Dutch untuk mencari Dimi. Namun sayangnya dia ketahuan karena kamera CCTV yang dipasang di sekitar bar milik Dutch. Alhasil, para anak buah Dutch langsung mengejarnya. Nah, dalam pengejaran itu, sialnya Levon terpleset dan untungnya dia bertemu dengan polisi yang sedang berpatroli. Namun sayang seribu sayang, ternyata para polisi ini sudah disuap oleh Dutch.
Wah, ternyata nggak jauh beda dengan Konoha ya polisinya. Sangat beda jauh dengan polisi Indonesia yang ramah dan mengayomi. Beruntung banget guys kita hidup di negara Indonesia. Mana matamu? Nah, saat Levon terbangun, dia sudah dalam keadaan terikat. Dan di depannya ada si dua bersaudara yaitu Danya dan Vanko. Mereka berniat membalas dendam atas kematian pam mereka, yaitu Mr. Volo. Tapi, kedua anak papi ini lupa kalau mereka nggak bisa berkelahi. Dan akhirnya, mereka pun langsung dibabat habis oleh Levon. Setelah menghabisi Danya dan Vanko, Levon kemudian langsung menceburkan mobil yang mereka tumpangi ke dalam sungai. Singkatnya, setelah kejadian itu, membuat ayah Danya dan Vanko, yaitu Mr. Simon sangat marah. Dia kemudian mulai mengadakan rapat dengan para petinggi bos Rusia lainnya untuk mencari orang yang membunuh keluarga mereka. Dan dari hasil analisis petinggi Rusia ini, orang yang membunuh secara brutal anggota keluarga mereka sedang mengincar Dimi. Dan singkatnya, mereka langsung menemui Dimi yang selama ini bersembunyi dan menjauh dari geng mafia keluarga Rusia ini. Dan tak lupa setelah bertemu dengan Dimi langsung diberi salam olahraga karena sudah nggak pernah datang ke reuni akbar dan halal bihalal tahunan mereka. Setelah Dimi diperlihatkan foto dari Levon, barulah ia sadar jika Levon itu adalah orang yang dibawa Dutch untuk berbisnis dengannya. Your father is dead. Setelah itu, Dimi menyerahkan kartu identitas Levon kepada anak buah pamannya. Sebelumnya, Levon memang pernah memberikan kartu identitas tersebut. Dan setelah diperiksa, mereka baru mengetahui bahwa Levon adalah mantan anggota pasukan terbaik di Inggris. Simon bahkan berhasil mendapatkan informasi mengenai alamat rumah ayah mertua Levon. Cerita berpindah ke Levon yang mendapat kabar bahwa putrinya belum dijemput di sekolah. Levon sempat mencoba menghubungi ayah mertuanya yang seharusnya menjemput sang putri. Namun, nomor tersebut tidak aktif. Akhirnya, Levon memutuskan untuk menjemput putrinya sendiri di sekolah. Setelah itu, Levon dan putrinya menuju rumah sang ayah mertua. Namun, Levon terkejut saat melihat rumahnya sudah terbakar dan dilalap api. Levon meminta putrinya untuk tetap menunggu di dalam mobil, sementara dirinya berusaha menyelamatkan ayah mertuanya, walaupun sebenarnya hubungan mereka tidak akur. Beruntung, Levon berhasil menemukan dan membawa ayah mertuanya keluar dalam keadaan selamat. Levon sempat bertanya mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Dengan lemah, sang ayah mertua menjelaskan bahwa kebakaran itu adalah ulah mafia Rusia yang sedang memburu Levon. Sadar bahwa identitasnya telah terbongkar, Levon segera memerintahkan ayah mertuanya untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit. Sementara ia akan membawa putrinya ke tempat yang lebih aman. Tidak lama kemudian, Levon menitipkan putrinya kepada seorang teman lamanya yang bernama Gani. Meskipun Gani kehilangan penglihatan, istrinya bersedia menjaga putri Levon dengan sepenuh hati. Sebelum pergi, Levon meminjam bersenjataan dari mereka. Gani pun dengan senang hati memberikan semua perlengkapan yang Levon butuhkan. Singkat cerita, kita kembali ke Jenny yang akan dihabisi oleh anak buah Dimi. Namun ketika Jenny akan dihabisi, tiba-tiba ada telepon berdering dan ternyata itu adalah video call dari si pria mesum yang ingin mengulang ehem-ehemnya bersama Jenny. Bahkan dia rela membayar $1 juta. Namun ehem-ehem kali ini pastinya akan sangat brutal guys. Di sisi lain, terlihat Levon sedang mengintai di lokasi di mana Dimi berada. Sesampainya di sana, Levon tanpa kesulitan menghabisi para pengawal Dimi satu persatu. Singkatnya, Levon langsung berhasil menangkap Dimi. Levon langsung menodongkan pistol ke kepalanya dan bertanya dengan dingin, di mana Jenny berada. Karena tidak segera menjawab, Levon pun langsung membidik telapak tangan Dimi dengan peluru. Dimi yang sudah gemetar dan ketakutan akhirnya menyerah dan mengaku bahwa Jenny disekap di sebuah tempat rahasia, lokasi di mana para mafia biasa berkumpul.
Tanpa banyak babi bu, Levon memaksa Dimi mengantarnya ke sebuah tempat tersebut. Dan begitu sampai, Dimi pun langsung disingkirkan. Levon mengeksekusinya dengan satu tembakan bersih, tepat di kepala Dimi. Anjay, seperti pepatah, sepah manis pahit dibuang. Singkatnya, ke bagian yang kalian tunggu-tunggu nih. Di dalam sebuah ruangan, tampak si pria mesum bejat yang hampir saja melakukan ehem-ehem kepada Jenny yang terikat. Namun semuanya berubah kacau saat suara keributan yang dibuat Levon menggema dari luar tempat tersebut. Sementara itu, Simon tiba bersama dua pembunuh bayaran terbaiknya. Melihat situasi semakin berantakan, Simon segera menghubungi Dutch, tangan kanan Dimi, dan memerintahkannya untuk datang membawa pasukan. Dutch langsung bergerak dengan cepat karena lokasi tempat rahasia itu cukup dekat dengan barnya. Dia dan pasukannya pun tiba hanya dalam hitungan menit dan segera menyerbu masuk mengincar Levon. Meski sama-sama mantan pasukan khusus, namun terlihat jelas perbedaan kemampuan Levon dan Dutch. Hasilnya, sungguh di luar dugaan. Levon malah membantai mereka satu persatu tanpa ampun, termasuk Dutch yang akhirnya tumbang setelah pertempuran sengit dengan posisi yang... sudahlah, yang gak kuat jangan nonton pokoknya. Setelah meratakan semua lawan, Levon menerobos ke ruangan tempat Jenny ditahan. Levon tanpa ampun langsung menghabisi si pria mesum itu tanpa ragu. Namun semuanya belum berakhir. Levon harus berhadapan dengan Viper, orang yang telah menculik Jenny. Sedangkan Jenny sendiri menghadapi pacar dari Viper. Dan meski dalam keadaan tangan terikat, Jenny pun akhirnya berhasil menghabisi wanita itu. Setelah mengalahkan Viper, Levon membawa Jenny keluar dari tempat neraka itu. Namun, di lantai bawah mereka dihadang lagi oleh dua pembunuh bayaran yang disewa oleh Simon. Seperti biasa, tanpa banyak babi bu, Levon langsung menumbangkan keduanya dengan cepat dan brutal. Levon kemudian membawa Jenny pergi menggunakan motor, melarikan diri dari lokasi yang kini telah luluh lantak. Simon yang menyaksikan kehancuran itu dari jauh hanya bisa berdiri terpaku. Hatinya hancur, tidak percaya satu orang saja bisa meruntuhkan seluruh kekuatan mafianya. Nah, plot twistnya, dalam keputusasaan, Simon menghubungi para petinggi mafia Rusia. Dia meminta bala bantuan untuk membalas dendam kematian putranya. Tapi, jawaban mereka hanya membuatnya semakin frustasi. Petinggi ini malah berkata jika dendam pribadi tidak boleh melibatkan urusan persaudaraan dan bisnis mereka. Bahkan, petinggi ini malah mengancam akan membunuh Simon jika ia nekat bertindak sendirian. Simon pun meraung marah, sadar bahwa dia kini benar-benar tidak berdaya. Di penghujung cerita, terlihat Levon mengantarkan Jenny ke rumah kedua orang tuanya. Kedua orang tua Jenny pun langsung berlari memeluk Jenny erat-erat, menangis haru sambil terus berterima kasih kepada Levon, sang penyelamat sejati. Dan tentu saja, Levon menepati janjinya untuk bertemu dengan putrinya kembali. Dan itulah alur film A Working Man. Ketika dunia membungkam keadilan, satu pria bisa berdiri melawan badai. Dengan keberanian sebagai tamengnya, Levon membuktikan jika apa yang ia lakukan hanya fokus kepada satu tujuan. Ini bukan sekedar pertarungan, ini adalah perlawanan seorang teman, pekerja, keluarga, ataupun seorang ayah. Karena terkadang pria paling berbahaya adalah pria yang hanya ingin melindungi apa yang ia cintai. Ikan hiu kumpul, nelayan berlari. I love you pul, yuk mari.